kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, terkait rencana pemerintah terapkan subsidi berbasis nomor induk kependudukan untuk tiket kereta rel listrik rute Jabodetabek tahun 2025, Ketua Komisi 5 DPR RI minta Kementerian Perhubungan pakai basis data dari Badan Pusat Statistik. Tahun 2025, pemerintah berencana menerapkan subsidi berbasis nomor induk kependudukan untuk tiket rel kereta listrik rute Jabodetabek. Namun, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyebut kebijakan itu berpotensi menimbulkan masalah baru jika penghimpunan data subsidi melalui NIK tidak tepat sasaran. Lasarus juga mengatakan pemerintah seharusnya dapat mengevaluasi kebijakan itu menyusul timbulnya pro kontra di tengah masyarakat. Terlebih, sejauh ini beberapa program subsidi pemerintah masih dianggap belum tepat sasaran. Pasalnya, data NIK tidak dapat jadi patokan sebagai realitas kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, Lasarus meminta Kementerian Perhubungan memakai basis data dari Badan Pusat Statistik atau BPS untuk pemberian subsidi tiket KRL kepada masyarakat. Subsidi tepat atau tidak sasaran, memang ini diskusi yang tidak pernah selesai dari dulu. Nah, kalau misalnya kaum mana yang mesti kita sasar, harusnya ada mekanisme gitu loh. Kalau hanya mau ngambil dari NIK itu menurut saya kerjanya terlalu gampang. Hanya mempermudah saja. Kita tahu apakah pengerjaan NIK itu sendiri sudah sesuai dengan fakta-fakta kehidupan masyarakat, serta keadaan masyarakat, dan seterusnya. Ini juga masih perlu kita diskusi. Nah, kalau ternyata di sana nanti misalnya pengambilan dari NIK ini juga ternyata banyak salah sasaran, ini menimbulkan persoalan baru kalau menurut saya. Mekanisme seperti apa saran dari DPR misalnya, mungkin kalau ditanya lagi seperti itu. Saya justru menyarankan sebetulnya pendataan kalau statistik itu berfungsi secara baik, itu semua basis data kita ada di sana. Hingga rapat terakhir di DPR, Menteri Perhubungan belum melaporkan rencana kebijakan subsidi tiket KRL kepada Komisi 5. Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Badan Legislasi DPR RI setujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian untuk dibawa ke rapat paripurna di mana penyediaan senjata api harus memenuhi syarat perizinan penggunaannya termasuk tes kejiwaan. Badan Legislasi DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian untuk dibawa ke rapat paripurna. Anggota Badan Legislasi Santoso menilai penyediaan senjata api dalam RUU keimigrasian dapat memperkuat kepastian hukum petugas imigrasi di Indonesia. Anggota Badan Legislasi DPR RI Santoso mengatakan terdapat beberapa perubahan yang disepakati Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah. Salah satunya penambahan substansi baru pasal 3 ayat 4, yakni syarat-syarat penggunaan senjata api untuk pejabat imigrasi tertentu. Menurutnya, penyediaan senjata api bagi petugas imigrasi merupakan hal krusial untuk menjaga diri dan menghindari jatuhnya korban pada saat bertugas. Senjata api itu dalam rangka menjaga diri, karena selama ini petugas imigrasi tidak dilengkapi senjata untuk tugas-tugas tertentu. Akhirnya ada korban dari pihak petugas imigrasi yang terbunuh. Untuk itulah mereka mengusulkan petugas imigrasi tapi yang bertugas di tempat-tempat tertentu. Senada dengan itu, anggota Badan Legislasi DPR RI Zaki Uli menyampaikan penyediaan senjata api harus memenuhi syarat perizinan penggunaannya. Selain itu, ia meminta pejabat imigrasi yang dilengkapi senjata api untuk menjalani tes kejiwaan. Karena masalah itu mereka yang perlu sekarang persyaratan secara administratif dipenuhi, dalam artian misalnya surat menyurat dan sebagainya dipenuhi, jabatan dipenuhi, kemudian jabatan yang lainnya adalah persyaratan moral kejiwaan dan sebagainya itu mesti dipenuhi. Samuel dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pada TVR Days yang digelar Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI di Universitas Brawijaya di Malang, Komisi 9 DPR RI berperan penting dalam memberikan akses informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat. Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI bekerja sama dengan Universitas Brawijaya dalam gelaran TVR Days di Malang, Jawa Timur. Acara TVR Days merupakan upaya mengedukasi
dan menyebarkan informasi program TVR Parlemen kepada masyarakat, khususnya Civitas Akademika. Anggota Komisi 9 DPR RI Krisdayanti turut hadir memeriahkan acara ini. Ia mengatakan TVR Parlemen berperan penting dalam memberikan akses informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat. Mereka punya akses karena semua jurnalis di TVR Parlemen itu paham dengan isu yang beredar, isu legislasi apa yang sudah disahkan, dan bagaimana yang terjadi kemarin di hari terakhir demo terkait MK itu kan, itu jadi mungkin yang paling sigap dan paling lugas per detik itu adalah TVR Parlemen. Ya. Sementara Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi memberikan apresiasi kepada Civitas Akademika Divisip Universitas Brawijaya yang antusias mengikuti acara TVR Dis. Pada kesempatan ini, TVR Parlemen juga menyerap aspirasi serta masukan dari pakar terkait pengembangan fungsi penyebaran informasi kinerja kedewanan. Satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa daerah itu harus juga menjadi semacam sumber atau referensi buat TVR Parlemen, ya. Tidak sekedar untuk mensosialisasikannya, tapi juga bisa mengambil pelajaran gitu ya, sumber-sumber informasi tentu terkait dengan kerja-kerja DPR ya, yang kita bawa bisa ke ruang TVR di Jakarta, di studio sana gitu. Tadi masukan dari Pak Dekan, Profesor Anang juga seperti itu. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Komisi 10 DPR RI tegas menolak usulan Menteri Keuangan terkait sumber dana alokasi anggaran wajib yang semula diambil dari 20% belanja negara, diubah menjadi 20% dari pendapatan negara, karena dinilai dari tahun ke tahun belum mampu selesaikan permasalahan pendidikan. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, hingga kini masyarakat belum mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Mandatory spending sebesar 20% merupakan amanat konstitusi, sehingga sudah seharusnya upaya mengutak-atik anggaran pendidikan diberhentikan. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Baru-baru ini pemerintah mewacanakan perubahan sumber dana untuk alokasi anggaran wajib atau mandatory spending pendidikan sebesar 20%. Menteri Keuangan mengusulkan sumber dana yang semula diambil dari 20% belanja negara diubah menjadi 20% dari pendapatan negara. Jika diasumsikan pada RAPBN yang dirancang pemerintah di tahun anggaran 2025 mendatang, mandatory spending sebesar 722,6 triliun rupiah yang dialokasikan dari belanja negara
akan turun menjadi 599 triliun rupiah bila dialokasikan dari pendapatan negara. Komisi 10 DPR RI tegas menolak usulan ini karena nyatanya mandatory spending sebesar 20% dari tahun ke tahun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan. Hingga kini, masyarakat masih belum mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Akses pendidikan juga belum merata, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Mandatory spending sebesar 20% merupakan amanat konstitusi, sehingga sudah seharusnya upaya mengutak-atik anggaran pendidikan berhenti. Alokasi anggaran untuk pendidikan mestinya terus dievaluasi dan diperbaiki, bukan malah dikebiri. Faktanya, selama ini alokasi anggaran yang murni untuk perbaikan sektor pendidikan tidak murni 20%. Mandatory spending sebesar 20% justru lebih banyak digelontorkan dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa. Kemendikbudristek hanya mengelola 15%-nya atau sekitar 99 triliun dari total anggaran 665 triliun di tahun 2024. Kemenq tidak usah ngotak-ngatik soal berbasis apa, tetap saja berbasis pada belanja APBN. Yang perlu diotak-atik oleh Kemenq adalah distribusi dan alokasinya, supaya lebih banyak diberikan kepada kementerian yang punya tugas dan fungsi pendidikan. Dalam ini Kemendikbud dan Kementerian Agama. Karena itu kita minta semua anggaran yang terdistribusi ke kementerian lain di luar fungsi pendidikan, kita minta untuk direfocusing, direformulasi ulang, diserahkan kepada Kemendikbud dan Kementerian Agama. Jika pemerintah serius ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan bonus demografi, dan menyongsong cita-cita generasi emas di tahun 2045, pemerintah harus menyadari bahwa pendidikan harus diprioritaskan, bukan malah dikesampingkan. Cita-cita ini harus diupayakan lebih keras, karena tenggatnya tinggal sekitar 20 tahun lagi. Karenanya, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan anggarannya di sektor pendidikan, serta memberikan penguatan dan otoritas bagi Kemendikbudristek yang jadi leading sektor di bidang ini. Banyak yang tidak tahu bahwa alokasi anggaran pendidikan ini belum tepat sesuai dengan porsinya. Jadi banyak yang mungkin berada di tempat-tempat lain yang sebetulnya tidak menyelenggarakan pendidikan secara umum, tapi lebih banyak pada pendidikan kedinasan. Sehingga akhirnya bisa kita pahami ke depan harus ada reformulasi anggaran pendidikan agar tepat sasaran sesuai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. TVR Parlemen menggelar event keempat TVR Days di Universitas Brawijaya yang mampu memikat perhatian dan engagement generasi muda terhadap dunia politik dan keparlemenan. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, TVR Days telah menjadi magnet anak muda untuk lebih percaya pada semua aktivitas dan kinerja DPR RI. Acara yang digelar dengan konsep Politics and Entertainment di Kota Malang ini digelar secara meriah dan diramaikan oleh para audiensi yang hadir. Untuk selengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Hendra Sunandar dari Malang, Jawa Timur. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini kami melaporkan langsung dari Auditorium Nuswantara FISIP Universitas Brawijaya, yang mana tempat ini adalah tempat berlangsungnya kegiatan TVR Days yang digelar keempat kalinya. Dan kali ini TVR Days bertajuk TVR Days Fun Talk, Interaction and Insight, dan ini kemudian menjadi event yang sangat memberikan satu nuansa edukatif dan juga spektakuler karena event ini dihadiri langsung oleh anggota Komisi 9 DPR yakni Ibu Krisdayanti. Dan tadi dalam pertemuan ini, dalam event ini juga ternyata mampu memikat perhatian para mahasiswa yang ada di Malang Raya. Dan dengan kehadiran Krisdayanti tadi disampaikan juga bahwa event ini sangat memberikan nuansa edukatif dan juga aspiratif karena ini memberikan ruang dialog antara DPR RI kepada sivitas akademika. Nah tadi juga selain itu juga ada sedikit hiburan ya, yang mana tadi Ibu Krisdayanti juga melakukan satu aksi bernyanyi dengan mahasiswa, dan ini kemudian menjadi event yang sangat ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya. Dan selain itu juga forum ini dihadiri juga oleh Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Anang Sujoko, dan tadi juga disampaikan bahwa Prof. Anang mendorong agar event ini bisa dilakukan secara rutin karena ini memberikan ruang dialog bagi DPR kepada masyarakat, terutama dari kalangan akademisi. Dan juga tadi didorong juga agar event ini bisa dikemas lebih tersebar kepada seluruh daerah yang ada di Indonesia, karena ini membuka keran demokrasi dan mendukung proses transparansi yang ada di parlemen. Nah, seperti diketahui bahwa event ini adalah event yang keempat kalinya pemirsa, yang mana event ini sebelumnya juga diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu juga digelar di Universitas Pajajaran Bandung, selanjutnya digelar juga di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, event yang keempat kalinya ini spesial karena memang digelar di Kota Malang, dan tentu ini memberikan satu nuansa yang berbeda jika dibandingkan dengan event-event TVR Days sebelumnya, karena dalam event kali ini juga ada nuansa entertain yang ditampilkan dari Krisdayanti tadi juga turut serta bernyanyi bersama mahasiswa. Selain itu ini juga ternyata mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi seluruh hadirin yang ada di kampus Universitas Brawijaya. Nah pemirsa, di belakang saya baru saja event ini selesai dan sekarang kita saat ini tengah dalam proses casting presenter untuk kemudian bisa mencari bibit-bibit unggul yang ada di Universitas Brawijaya tentunya, dan diharapkan ini mampu menjadi daya tarik karena nantinya akan ada satu hadiah bagi para audisi yang ikut serta di dalam casting ini. Dan pemirsa, kami laporkan juga kepada Anda bahwa jumlah pelamar yang mengikuti casting ini juga sangat tinggi, namun kemudian Dewan Juri juga sudah menyeleksi seluruh video reportase yang masuk, dan nantinya proses casting ini berlangsung secara transparan, objektif dan juga akuntabel untuk kemudian bisa mendapatkan dua peserta casting terbaik. Nah pemirsa, event TVR Days ini juga menjadi bagian dari upaya DPR RI untuk senantiasa terbuka dan juga senantiasa memberikan ruang kepada seluruh aspek masyarakat, baik itu masyarakat umum ataupun juga sivitas akademika, terutama dari kalangan kampus. Nah diharapkan seluruh masukan-masukan dan seluruh kajian akademis yang dihasilkan dari kampus juga bisa memberikan aspek yang positif bagi perkembangan demokrasi dan juga perkembangan keparlemenan. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Auditorium Nuswantara, kampus FISIP Universitas Brawijaya. Dan pemirsa, kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Bersama rekan kami Vincent Aldi. Silakan Vincent. Ya, terima kasih rekan Nazia dan apa kabar pemirsa? Kembali bersama saya Vincent Aldi dalam segmen media online. Mari kita simak berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 4 DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran 2025 Kementan jadi 29,37 triliun rupiah. Pemirsa dapat menyaksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti terkait Komisi 4 DPR RI yang sepakat menyetujui pagu anggaran tahun anggaran 2025 Kementerian Pertanian menjadi 29,37 triliun rupiah. Dan hal ini sudah sesuai dengan hasil pembahasan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 oleh Badan Anggaran DPR RI, di mana Kementerian Pertanian mengalami penambahan anggaran sebesar 21,46 triliun rupiah. Dan melihat besarnya penambahan anggaran ini pemirsa, Komisi 4 DPR RI mengingatkan Kementan untuk dapat menyusun rencana kerja dan program yang fokus pada upaya peningkatan produksi guna pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Mengingat sektor pertanian terus menghadapi tantangan yang tidak ringan seperti perubahan iklim. Dan selain itu pemirsa, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini juga berharap program yang disusun dapat berdampak langsung kepada petani sesuai dengan potensi kearifan lokal dan kebutuhan masing-masing daerah. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu 9 perubahan penting dalam regulasi imigrasi Indonesia yang disetujui oleh Badan Legislasi. Kita perhatikan pemirsa di beberapa media yang menyoroti terkait rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian baru saja mendapat lampu hijau dari Badan Legislasi DPR RI untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam rapat paripurna. Dan keputusan ini pemirsa diambil setelah rapat pleno yang digelar di Nusantara 1 Senayan pada Rabu 11 September 2024 dengan persetujuan bulat dari setiap fraksi di Badan Legislatif. Dan terkait hal ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas menyampaikan apresiasinya kepada Balik DPR RI yang telah berjuang menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Keimigrasian. Terdapat 9 perubahan penting yang disepakati dalam pembahasan. Salah satunya yaitu penambahan substansi baru pada pasal 3 ayat 4 terkait syarat-syarat penggunaan senjata api oleh pejabat imigrasi tertentu. Serta pemirsa ada perubahan juga pada pasal 16 ayat 1 huruf B yang memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk menolak orang yang akan meninggalkan wilayah Republik Indonesia jika terkait penyidikan dan penuntutan. Dan Balik DPR RI dan pemerintah kini berharap rancangan undang-undang ini dapat segera disahkan setelah dibahas dalam rapat paripurna mendatang. Itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu Komisi 4 DPR RI yang menyetujui perubahan pagu anggaran 2025 Kementan jadi 29,37 triliun rupiah, serta 9 perubahan penting dalam regulasi imigrasi Indonesia yang disetujui oleh Balik DPR RI. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Vincent Aldi, kembali ke rekan Nazia.
Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan pemirsa, tak lupa kami mengingatkan bahwa pada 1 Oktober 2024 mendatang Anda dapat menyaksikan momen pelantikan anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen dan tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa, kami mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.